Pernahkah kita bertanya siapa sebenarnya yang paling memahami kebutuhan hidup di desa? Jawabannya sederhana, adalah mereka yang hidup dan tinggal di dalamnya. Pembangunan partisipatif adalah jawaban, karena desa bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi fondasi untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, perkenalkan, nama saya Amru Ba'asyir Siregar dengan NIM 2209060001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan partisipatif di desa. Sebelum kita melanjutkan ke tema pembangunan partisipatif di desa, kita harus tahu dulu nih, apa sih esensi dari desa? Apa sih yang dimaksud dengan desa? Nah, desa adalah unit terkecil dalam sistem pemerintahan, di mana di dalamnya tinggal sekelompok masyarakat yang hidupnya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan masyarakat kota. Menurut Bintarto, desa adalah satu kesatuan hukum yang ditinggalin oleh sekelompok masyarakat yang hidupnya saling tolong-menolong di dalamnya. Kemudian menurut Slamet sendiri, desa adalah suatu wilayah yang ditinggalin oleh masyarakat atau orang-orang yang memiliki kesamaan latar belakang seperti adat, budaya, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui apa arti dari desa dan apa arti definisi serta esensi dari desa tersebut, masuklah kita ke tema pembahasan utama, yaitu pembangunan partisipatif di desa. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih definisi pembangunan partisipatif di desa. Nah, pembangunan partisipatif di desa adalah pendekatan pembangunan yang melibatkan masyarakat atau orang-orang yang berada di desa tersebut untuk mengikuti setiap tahapan dalam pembangunan tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembangunan partisipatif di desa. Yang pertama adalah kerjasama. Harus adanya kerjasama antar masyarakat yang berada di desa tersebut. Yang kedua adalah kolaborasi, di mana kolaborasi dan kerjasama itu diseimbangkan di desa tersebut agar pembangunan lebih merata dan lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap pembangunan yang dilaksanakan harus transparan, mulai dari biaya anggaran, kemudian bahan-bahan yang dibelanjakan, alat-alat yang dibelanjakan, dan lain sebagainya. Setelah saya menjelaskan tentang ciri-ciri pembangunan partisipatif di desa, saya akan menjelaskan tujuan dari pembangunan partisipatif di desa. Yang pertama adalah adanya rasa memiliki atau sense of ownership, di mana setiap masyarakat di desa tersebut memiliki rasa memiliki. Kemudian yang kedua adalah menghindari konflik sosial, di mana dengan adanya pembangunan partisipatif di desa, setiap masyarakat merasakan adanya dampak kebaikan dari desa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan rasa persaudaraan, di mana setiap rangkaian yang adanya di pembangunan partisipatif desa tersebut ada rasa saudara atau rasa kekeluargaan yang timbul di dalam acara atau agenda tersebut. Adapun cara dari implementasi pembangunan partisipatif di desa, yaitu yang pertama adalah musyawarah desa. Di mana musyawarah desa ini adalah proses di mana setiap masyarakat diharapkan untuk mengeluarkan aspirasi serta kritik dan sarannya untuk pembangunan berkelanjutan atau pembangunan selanjutnya. Di mana pada saat itu kepala desa akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat, kemudian disaring dan dijadikan sebagai opsi dari pembangunan partisipatif tersebut. Nah, yang kedua adalah pengelolaan dana desa, di mana dalam pengelolaan dana desa harus transparansi dan akuntabilitas, di mana masyarakat harus mengetahui kemana saja dana desa tersebut, kemudian dipakai untuk apa saja dan dikelola untuk apa saja dalam dana tersebut. Setelah dijelaskannya ciri-ciri pembangunan partisipatif di desa, manfaat pembangunan partisipatif di desa, implementasi pembangunan partisipatif di desa, kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan partisipatif di desa adalah satu pendekatan di mana pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan potensi masyarakat desa, serta sesuai dengan kehidupan sehari-hari di desa tersebut. Maka dari itu, pembangunan partisipatif di desa harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitas, sehingga pembangunan partisipatif di desa akan berjalan dengan lancar. Melalui video ini, saya berharap desa-desa yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, untuk menerapkan pendekatan pembangunan partisipatif di desa guna untuk keberlanjutan serta keberlangsungan hidup yang lebih baik di desa tersebut serta menuju Indonesia Emas 2045. Saya Amru Ba'asyir Siregar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.